Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan lagi tentang jurnal kas masuk ya. Nah, di sini kita contohkan kas masuk itu bisa diperoleh dari modal, dari hutang, atau juga dari pendapatan. Nah, kalau dari pendapatan ini nanti akan termasuk dalam kategori laba ya. Jurnal kas masuk itu tentunya terdiri dari debit dan kredit ya kalau di dalam akuntansi. Nah, itu untuk mudahnya itu debit itu adalah diletakkannya di mana. Diletakkan di mana, kemudian kreditnya itu diperoleh dari mana. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya masuk kemana, diperoleh dari mana. Nah, seperti itu. Nah, ini kita contohkan ada modal, hutang, dan pendapatan. Yaitu kita contohkan penyertaan modal desa. Ada diperoleh 100 juta. Diletakkan di mana? Diletakkannya di bank ya. Nanti kita contohkan. Kemudian ada bantuan hibah 50 juta, diletakkannya di mana? Di bank. Mungkin ditransfer juga ya. Kemudian ada pinjaman modal bank 25 juta, tentunya ada di bank ya, diterima di bank. Kemudian ada modal investasi masyarakat, jadi kita BUMDesnya kerjasama dengan masyarakat nanam modal gitu misalnya ya, modal investasi masyarakat 10 juta, diletakkan di mana? Diletakkannya di tunai, kas tunai gitu ya. Kemudian juga ada pendapatan dari laba usaha, diterima tunai. Kemudian ada pendapatan lain-lain, diterimanya juga tunai. Nah, sekarang kita contohkan saja ke dalam aplikasinya. Kita contohkan di halaman jasa. Halaman jasa gitu ya. Nah, ini untuk kasnya kita kan punya di Aku BUMDes ada 3 halaman. Nah, kita contohkan di halaman jasa nih. Yaitu tentunya di kas masuk. Nah, ke menu kas masuk. Kemudian klik tambah ini ya. Karena jurnal itu adalah pengertiannya adalah sejarah transaksi. Tentunya ada tanggalnya, ada keterangannya, ada didapat dari mana, digunakan untuk apa gitu ya. Nah, ini kita masukkan tanggal 10 ini misalnya. Kemudian tadi dimasukkannya adalah ke kas di bank. Misalnya ini kita contohkan di bank ditambah. Tadi jumlahnya 100 juta. Itu sebagai apa? Sebagai modal ya, sebagai modal BUMDes. Nah, ini adalah penyertaan modal desa, nilainya 100 juta. Nah, jadi di sini ya debitnya dimasukkan di mana? Nah, dimasukkan di mana? Dimasukkan atau diletakkan di mana? Diletakkan di kas di bank. Ya, uangnya itu ada di kas di bank. Itu kemudian sebagai apa? Nah, ini kita klik tambah dulu, nanti akan muncul yang ini. Nah, kita klik tambah, nanti akan muncul yang form ini ya. Nah, ini kita letakkan nomor akunnya itu dari mana itu ya. Masuknya dari mana? Uang itu masuknya dari mana? Masuknya dari modal BUMDes, diletakkan di modal BUMDes atau dari modal BUMDes. Didapat dari mana? Didapat dari penyertaan modal desa. Nah, itu sebagai modal BUMDes. Didapat dari penyertaan modal desa. Nilainya 100 juta ya. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kalau lihat di nerajanya, sekarang kita punya harta lancar 100 juta. Kas umumnya masih kosong. Uangnya ada di mana? Uangnya ada di kas di bank nih. Ada di kas di bank, BRI ini ya. Untuk contohnya, nilainya 100 juta. Ini sebagai apa? Nah, karena ada aktiva pasiva ya, ini di aktivanya 100 juta, di pasivanya sebagai apa? Sebagai modal BUMDes 100 juta. Jadi ini balance ya antara aktiva dan pasivanya, yaitu kita punya modal nilainya 100 juta diletakkan di bank. Gitu ya. Nah, yang berikutnya bantuan hibah 50 juta juga diletakkan di bank ya. Nah, kita coba lagi. Kas masuk lagi. Nah, klik tambah. Tanggal berapa? Nah, diletakkan di mana? Di bank juga ya, di kas di bank. Ini kemudian klik tambah.
Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal juga. Modal yang diperoleh dari hibah gitu ya. Nah, diperoleh dari hibah masuk ke uang yang ada di bank sebagai modal BUMDes. Ini ya. Bantuan hibah 50 juta. Nah, kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini di neraca sekarang kita punya 150 juta. Uangnya ada di bank dan sebagai modal gitu ya. Nah, ini kita sudah punya uang di bank 150 juta sebagai modal. Tuh. Kemudian kas masuk itu juga bisa didapatkan dari hutang ya. Nah, ini kita ada pinjaman hutang. Jadi kita hutang di bank tentunya kita diberi uang sama banknya kan gitu ya. Jadi kita mengajukan pinjaman, kemudian kita mendapatkan uang dari banknya. Jadi uangnya kan masuk ke kita gitu ya. Nah, itu tapi dia masuknya nanti di kelompok hutang. Ini ada pinjaman modal bank 25 juta, uangnya ada di bank. Ya, kita masukkan. Nah, ini sama di kas masuk. Kemudian klik tambah. Tanggalnya berapa? Uangnya ada di mana? Uangnya ada di bank lagi. Bank, kemudian klik tambah. Sebagai apa? Sebagai hutang. Nah, kita cari. Nah, ini ada hutang bank. Nah, ini adalah pinjaman modal bank. Gitu ya. Jumlahnya 25 juta. Jadi antara ini debitnya dan kreditnya yang ada di sini nih, ini tidak sama ya. Jadi ini diletakkan di mana, kemudian sebagai apa? Nah, dari mana gitu ya. Ini diletakkan di mana, dari mana? Kan otomatis beda. Diletakkan di bank, dari hutang gitu ya, seperti itu. Nah, ini 25 juta jumlahnya. Klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, kita bisa cek lagi neracanya. Dampak di neracanya gitu ya. Nah, sekarang di kas di bank kita ada 175 juta. Nah, sebagai apa? Sebagai modal yang 150. Kemudian diperoleh jadi hutang bank. Nah, diperoleh dari hutang bank 25. Jadi totalnya adalah 175. Total pasifannya 175. Dari kita punya modal 150 juta ditambah hutang 25 juta. Seperti itu ya. Nah, ini yang uangnya ada di mana? Uangnya ada di bank semua. Nah, kita kalau mau cek di buku besar juga bisa. Langsung masuk ke buku besarnya, tercatat di buku besar. Tentunya kita lihat dari kas yang ada di bank, dari kapan sampai kapan. Nah, ini dari kapan sampai kapan. Nah, ternyata di sini muncul nih ada penyertaan modal desa 100 juta, bantuan hibah 50 juta, pinjaman modal bank 25 juta. Seperti itu ya. Ini bisa dicetak untuk mengetahui detailnya. Ya. Kemudian dari mana lagi kita memperolehnya? Hutang ini. Ternyata kita juga ada investasi modal dari masyarakat. 10 juta kita terima tunai. Nah, kita terima tunai sekarang ya. Nah, kita ke kas masuk lagi. Menunya. Kemudian klik tambah. Tanggalnya berapa? Kemudian diletakkan di mana itu? Di kas tunai. Kas tunai unit jasa misalnya ya. Kas tunai unit jasa. Kemudian klik tambah. Diperoleh dari mana? Nah, kita cari di kelompok itu apa namanya? Modal atau nah, ini ada investasi masyarakat di kelompok hutang nanti masuknya ya. Itu adalah modal investasi masyarakat. Mungkin atas nama siapa gitu ya. Modal investasi atas nama warga misalnya. Ini 10 juta. Kita terimanya tunai gitu ya. Ini, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, coba kita cek di neracanya ya. Nah, sekarang kita punya di kas tunai nih, ada kas yang kita pegang nih, ada yang kita pegang 10 juta. Nanti akan muncul di kas umum ini. Nah, 10 juta tunai gitu ya. Ini di kelompok ini adalah di kelompok kas umum ini adalah kas tunai nantinya. Nah, ini kita punya 10 juta. Didapatkan dari mana? Kita lihat.
Nah, didapatkan dari investasi masyarakat yang masuk di kelompok hutang. Karena kita dihutangi masyarakat 10 juta untuk modal kita. Nah, akan tercatat di pasifa ya. Di aktifanya ada tercatat 185 juta. Terdiri dari uang yang ada di bank dan uang cashnya tadi, tunai tadi, investasi masyarakat. Nah, kita punya hutang 25 juta, punya investasi masyarakat 10 juta. Jadi total hutangnya 35 juta. Ditambah total modal kita 150 juta, sekarang pasifanya adalah 185 juta, sama dengan aktifanya balance ya. Oke, demikian ya. Ini tentang hutang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencatatkan yang di kelompok pendapatan? Ada laba usaha 7 juta, kita terima tunai, kemudian ada pendapatan lain-lain, kita terima tunai juga 1 juta. Nah, jadi kita diletakkan di mana? Nah, diperoleh dari mana gitu ya, diletakkan di mana, diperoleh dari mana. Nah, kita lihat, masuk lagi nih, tentunya masuk lagi uangnya ke kas kita, tunai semua ini, klik tambah, tanggalnya berapa, masuk kemana, masuknya ke kas tunai jasa, ke kas tunai unit jasa, tambah, diperoleh dari mana, dari pendapatan. Nah, kita cari, ada pendapatan unit jasa misalnya. Nah, ini laba unit jasa, misalnya gitu ya, 7 juta. Tambahkan, simpan datanya. Nah, kemudian ada lagi, kita klik tambah lagi, ya, tanggal 10, masuknya sama, di kas tunai juga, kas tunai unit jasa, kemudian klik tambahkan. Nah, ini dari apa tadi? Dari pendapatan lain-lain. Nah, ada pendapatan lain-lain. Misalnya ini jasa brokering. Misalnya kita menjadi jasa perantara penjualan gitu ya. 1 juta. Nah, misalnya penjualan kendaraan atau apa. 1 juta. Klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita cek di neraca. Nah, kita tampilkan. Kita sekarang di kas tunai unit jasanya ada 18 juta. Yang tadinya 10 juta ditambah 7 juta dan 1 juta. Ada 18 juta. Nah, itu tercatat sebagai apa di kreditnya? Tercatat sebagai pendapatan menjadi laba berjalan. Jadi kita memiliki laba dari yang kita peroleh dari laba tunai unit jasa dan laba tunai brokering gitu ya. Nah, kita juga bisa cek nanti di buku besarnya. Kita cek buku besarnya, di kas tunainya ini ada transaksi apa saja dari situ. Nah, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita tampilkan. Nah, ini ada modal investasi warga yang kita peroleh dari hutang ya, 10 juta. Uangnya kan masuk ke kita ya. Kemudian laba unit jasa 7 juta, kemudian jasa brokering kendaraan 1 juta. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa cetak juga. Kita diminta rinciannya misalnya per akunnya. Nah, kemudian kita lihat neracanya. Nah, ini juga kita bisa cetak neracanya. Kita cetak. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi kita punya kas tunai unit jasa ada 18 juta. Kemudian kas di bank ada 175. Kemudian kita memiliki hutang 25 juta. Kemudian memiliki hutang investasi masyarakat 10 juta gitu ya. Kemudian memiliki modal BUMDes totalnya 150 juta dan punya laba 8 juta gitu. Nah, ini bisa kita cetak. Oke, demikian ya penjelasan tentang jurnal kas masuk, yaitu debitnya itu adalah diletakkan di mana. Nah, diletakkan di mana. Terus kemudian kreditnya dari mana? Didapat dari mana? Ya, misalnya modal, kita dapat dari modal dari desa, diletakkan sebagai modal. Uangnya ada di mana? Diletakkan di mana? Diletakkan di kas. Kasnya pakai kas tunai atau kas di bank. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian ya penjelasan singkat tentang jurnal kas masuk. Semoga semakin dipahami, dapat membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.